Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi mungkin kalian mendengarkan nasyid ya. Rasa syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, walaupun cuacanya agak mendung dikit ya, matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya ya, tapi tidak menutup keceriaan kita pada pagi hari ini ya. Senyum-senyum kalian yang buka kamera, alhamdulillah, terima kasih sudah menampakkan senyum kalian di pagi hari ini. Yang belum, insya Allah nanti kita akan interaksi ya. Nah, kalau nanti Bapak meminta kalian menjawab, Bapak akan tunjuk di antara kalian. Jadi mohon maaf kalau yang biasanya sering berbicara, kalau yang Bapak minta ya, kecuali kalau bertanya ya bebas ya. Nah, kalau yang Bapak minta, mungkin beberapa anak yang biasa aktif untuk berbicara, oke, hari ini bersabar dulu, kita beri kesempatan untuk beberapa anak yang nampaknya belum sama sekali aktif nih buka kameranya maupun menyalakan mic-nya ya. Nanti ketika Bapak bertanya ya, mungkin anak-anak yang jarang nih untuk mengungkapkan pendapatnya atau komentarnya ya, nanti akan Bapak minta ya bersabar ya. Untuk Atifa nih biasanya alhamdulillah suka aktif. Terus siapa lagi ya, ada Hanin, Jia, siapa lagi yang suka aktif tuh? Akmal ya. Nah, kalau yang Bapak minta mau meminta pendapat, bersabar dulu untuk yang biasa aktif ya. Tapi kalau mau bertanya ya tentu boleh-boleh saja. Nah, kecuali kalau yang Bapak ingin tanyakan ya. Insya Allah pada pagi hari ini di tema The Message atau wahyu yang diberikan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kalau sudah, silakan aktifkan kameranya dan di mute dulu. Nanti Bapak akan minta kalau dibukakan mic-nya, silakan ungkapkan pendapatnya. Tapi untuk hari ini Bapak minta mute dulu sebentar. Silakan yang mau ke toilet. Oh ya, sebelum Bapak mulai, ada yang saum sunnah hari ini? Siapa? Klik angkat tangan. Bapak, aku kan. lagi azan subuh, terus tiba-tiba tertidur lagi. Ya, nggak apa-apa. Yang saum sunnah, selamat menjalankan saum sunnah, alhamdulillah. Ya, Allah mengutus kita sebagai manusia, yaitu khalifah fil ar, artinya pemimpin di muka bumi ini. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allah, kenapa ya mati terus ya TV? Tapi layarnya sih aman. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang Bapak tadi sampaikan, dimana ketika kita menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini, kita bisa mengatur, kita bisa menjadikan alam semesta dan bumi beserta isinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, salah satunya Bapak akan perlihatkan di sini sebuah video, terutama di Indonesia nih, yang akhir-akhir ini terjadi. Apa Ara? Ya, banjir nih ya. Bencana alam, betul sekali ya. Nih Bapak akan perlihatkan. Banjir melanda di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin hingga saat ini banjir masih menggenang. Evakuasi terhadap warga terdampak banjir masih terus dilakukan.
Salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak banjir adalah Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir merusak rumah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Puskesmas Hantakan telah digunakan sebagai lokasi pengungsian. Sementara tim penyelamat masih terus berupaya mencari korban yang diduga meninggal dunia. Sekarang berapa ya Pak? Masih direndam air Pak. Masih direndam air dengan ketinggian antara 1 meter sampai 1,5 meter Pak. Ini hari ketiga ya Pak, hari ketiga ya. Warga gimana Pak? Untuk warga sebagian mengungsi Pak, mengungsi karena kan rumahnya terendam semua Pak, terendam semua. Hampir kalau di rumah hampir 1,5 meter sampai 2 meter Pak. Mengungsi kemana? Poskonya sudah lengkap fasilitasnya atau gimana Pak? Kalau posko khususnya untuk Barabai Kota ya Pak, posko kami masing-masing aja Pak, mendirikan masing-masing dari swasta. Di Martapura, Banjar, seorang warga ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 3 hari di tengah banjir yang menggenang. Hingga Sabtu siang, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar. Tim penyelamat masih terus melakukan upaya evakuasi warga yang terjebak banjir untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto hari ini meninjau langsung lokasi banjir Kalimantan Selatan. Hingga saat ini TNI telah menerjunkan 1.053 personil untuk penanganan banjir di Kalimantan Selatan. Dikerahkan pula 34 perahu karet untuk melakukan evakuasi korban banjir. BNPB telah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk mengirimkan lagi bantuan perahu karet. Tujuannya diutamakan untuk melakukan evakuasi di wilayah Hulu Sungai Tengah yang terkena dampak banjir parah. Untuk mengirimkan bantuan terutama perahu karet, rombongan Panglima TNI. Contoh cuplikan bagaimana kemarin bukan hanya di Kalimantan ya, beberapa wilayah di Indonesia di musim penghujan ini ternyata ya masih terdampak bencana banjir. Nah sekarang, Bapak akan minta pendapat dari masing-masing kelas, ya. Yang tadi Bapak sebutkan yang siapa ya? Mungkin Atifa, Hanin, Jia, Akmal ya, yang biasa berkomentar. Boleh bersabar dulu. Mirza juga ya? Juga, Pak. Ya, Mirza juga ya. Berarti tuh, Mirza aja belum diminta sudah berkomentar ya. Silakan. Ya, berarti yang tadi disebutkan boleh bersabar dulu. Nah, sekarang Bapak minta di kelas Iridium dulu. Angkat tangannya siapa yang berkomentar tentang berita tadi. Ayo Iridium. Pendapatnya. Siapakah yang mau berkomentar dari berita tadi? Iridium? Ayo Iridium, buka kameranya semua Iridium. Ayo, masa Atipa terus kalian andalkan? Ayo, siapa? Iridium? Ada Emir. Siapa lagi? Bapak akan cek dulu di sini. Ya, silakan Emir. Boleh dibuka kameranya? Mana Emir? Oke, Emir. Dari video tadi, apa yang Emir ketahui dan pendapat Emir tentang berita yang tadi di Kalimantan? Coba. Menurut Emir gimana? Ya, ulangi. Pohon cemar. Menebang pohon sembarangan. Terus apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Oh, tidak menebang pohon sembarangan. Terus? Itu baru solusi ya, belum Bapak minta pendapat aja dulu dari berita tadi apa? Karena masyarakat Kalimantan menebang pohon sembarangan, gitu atau gimana? Pendapat aja setelah nonton video. Oh, segitu dulu. Ya, oke, terima kasih Emir sudah berpendapat. Alhamdulillah. Sekarang Bapak minta di kelas magnesium.
Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, Zaini. Kayaknya Zaini juga sering ya, tapi nggak apa-apa lah. Silakan Zaini dulu. Kayaknya di Kalimantan kan kayunya keras-keras. Kayunya keras-keras. Ditebangin semuanya. Kayunya karena kayunya keras-keras. Jadi banjir gitu. Gimana? Di situ bagus kayunya. Oh, kayunya bagus. Boleh dibuka kameranya, Zaini, supaya wajah ganteng, tampan, mempesonanya bisa menampakkan ke teman-teman yang lainnya. Nah, gitu. Lihat sambil bergaya, Zaini. Oke, Zaini, ulangi tadi. Karena kayu-kayu di Kalimantan bagus-bagus. Terus bagaimana? Jadi kayu-kayu di situ tuh semuanya bagus-bagus, Pak. Terus? Karena bagus-bagus? Jadi ditebangin semua. Oh, ditebangin semua. Terus kalau sudah ditebangin semua? Udah habis. Udah habis. Baru satu kali. Oke, ya. Terima kasih Zaini sudah berpendapat. Lanjut di Platinum. Platinum, coba. Mana Platinum? Ada Aulia nih. Aulia sama Keira. Oke, Aulia dulu. Menurut Aulia bagaimana dari video tadi? Bencana banjir banyak melanda di wilayah Indonesia seperti Kalimantan karena curah hujan yang besar. Nah, itu Namun, terus. keadaan hutan di Kalimantan sudah gersang, jadi tanah tidak mampu menampung air hujan. Oke, bagus ya. Sudah dua pendapat yang disampaikan, curah air hujan dan air tanah tuh. Bapak ulangi lagi di iridium. Oke, mungkin ada lagi selain Emir, iridium. Satu kali lagi tiap kelas coba. Iridium. Siapa? Agi. Yuk, silakan Agi. Iya. Ya. Penyebab banjirnya tidak boleh buang sampah sembarangan Terus? dan tidak boleh menebang pohon sembarangan. Oke, jadi penyebab banjirnya yaitu dengan cara tadi tidak buang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi, Agi? Banjir itu merugikan, jadi harus kita cegah supaya tidak banjir. Oke. Ada lagi? Udah. Sudah. Terima kasih, Agi. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelas magnesium lagi. Klik angkat tangannya. Magnesium lagi selain Zaini. Ayo. Siapa yang mau berkomentar? Ayo, Bapak tunjuk nih kalau tidak ada. Paras angkat tangan. Paras angkat tangan. Yang bilangnya Zayan ya. Paras? Emang Ya. Ya, silakan Paras. Ya, silakan. Hilangnya lahan. Hilangnya lahan hutan. Ya, hilangnya lahan hutan. Terus apa lagi? Ayo semangat ya, duduknya kalian tegak. Karena dibangun. Karena Dibangun. dibangun gedung-gedung. Terus jadi nggak boleh ya ngebangun gedung-gedung gitu. Gimana ya? Ada lagi Farah? Bukan nggak boleh sih. Nggak boleh sih. Jadi gimana? Tapi jangan terlalu banyak, jadi menghabiskan lahan hutan. Oh, jangan terlalu banyak jadi menghabiskan lahan hutan. Oke, bagus. Tadi Farah sama Kenneth ya sudah mewakili Kenneth. Oke. Sekarang terakhir dari kelas Platinum. Ada lagi? Ayo, tadi dari Platinum Aulia ya. Yang lainnya coba. Oke, hingga resapan airnya katanya. Siapa? Ayo, Platinum. Kabar Bapak.
Oh, Jabar. Jabar, buka kameranya, Jabar. Sudah dicukur belum? Coba. Aku tadi pelatih lupa. Oh, diwakili sama Kenat. Tapi Jabar silakan, boleh Jabar. Tadi Jabar katanya mau mengungkapkan pendapat. Oke. Tidak ada? Jabar? Nah, yang tadi kalian kemukakan itu betul sekali ya. Tentang kebanyakan ada yang melihat dari penyebabnya, ya. Jadi kondisi di Kalimantan dilihatnya karena penyebabnya. Juga ada yang menyampaikan juga solusinya, ya. Tadi di antara teman kalian ada yang bilang tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak membangun gedung-gedung terlalu banyak gitu ya, sehingga hutannya nanti habis, katanya seperti itu. Juga ada yang mengatakan dari sisi curah hujan yang banyak sehingga tanah untuk meresapnya atau lahan tanah untuk resapan airnya kan sedikit. Beda dengan tanah yang di dalamnya banyak akar-akar tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Jadi walaupun curah hujannya banyak, nah kan si airnya ditahan oleh akar-akar pohon. Ditambah lagi banyaknya ruas jalan, trotoar atau pejalan kaki yang bahan tanahnya itu bukan dari resapan air. Jadi airnya mengalir, bukan masuk ke dalam tanah. Ya, bagus sekali pendapat-pendapatnya. Bapak akan perlihatkan lagi video. Adalah Kalimantan ketika lahan hutannya dijadikan area untuk mencari bahan-bahan seperti anyaman, rotan, untuk bikin tanggo, untuk bikin tikar kami sudah tidak ada lagi. Nah ini orang-orang Kalimantan ataupun para suku Dayak yang biasanya hidup di antara hutan-hutan. Nih, Bapak kan percepat saja ya. Khawatir ada. Nah, lihat. Nih orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan swasta maupun mungkin negeri juga nih menjadikan lahan hutan dijadikan untuk area-area yang menguntungkan perusahaannya ya. Tuh sampai ke lihat hutan-hutannya. Belum sempat mau panen, habis digusur. Besok paginya melihat tidak ada lagi. Karet hari ini ditoreh, besok pagi melihat sudah tidak ada lagi karetnya. Itu penderitaan. Tempat rumah ibadah dirubuhkan sama alat-alat berat. Rumah-rumah warga itu dibakar. Itu kekejaman perusahaan ini sangat luar biasa. Langsung dibakar 10.000 satu ekor ayam aja. Betul-betul sudah habis digusur gitu. Semuanya yang bongkam ini yang dia tanam sawit gitu. Jadi kita tidak terima dengan pihak perusahaan itu. Nah mungkin ya ada, ini bukan masalah yang sepele, maksudnya tidak hanya sekedar tiba-tiba ditebang pohonnya saja. Ini ada masalah yang memang sebenarnya dari dulu pemerintah menangani masalah ini, di mana ketika ada perusahaan yang tentunya kita secara tidak langsung juga menggunakan produk-produk dari perusahaan tersebut ya, seperti dari minyak kelapa atau kelapa sawit ya, ternyata banyak sekali yang dijadikan yang asalnya hutan-hutan terus dirubah menjadi semua pohonnya sama. Terbayang nggak? Kan kalau hutan itu ekosistemnya umum, heterogen, bermacam-macam, sehingga hewan, tumbuhan itu tinggal di dalamnya. Nah, berbeda ketika semua hutan itu ditebang, yang asalnya hutan itu heterogen, bermacam-macam jenisnya, tanamannya, tumbuhannya, pohonnya, hewan-hewannya,
Tapi ketika semuanya dirubah menjadi kelapa sawit, nah, tentunya akan merugikan satwa-satwa, habitat-habitat yang biasa tinggal di hutan. Nah, tentu kan itu ada alasan khusus nih, kenapa pemerintah membiarkan itu juga, dan mungkin juga ada beberapa yang oknum-oknum tidak benar ya, sehingga yang harusnya beberapa hektar saja yang boleh dijadikan kelapa sawit, ini malah habis semua misalkan. Walau alam, tapi yang jelas dampak dari perubahan hutan menjadi kelapa sawit ini salah satu penyebab juga di mana hutan di Kalimantan habis. Ya. Ini kalau cerita ini akan seru sekali dan banyak sekali konflik-konflik di dalamnya ya. Nah, bagaimana menghadapi ini semua? Nah, kita sebagai tentunya ada hal-hal yang memang dilakukan oleh pemimpin dan ada juga hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai rakyat atau ya yang bisa kita lakukan apa? Yang sekarang adalah bukti video yang baru saja kami dapat. Ini juga sama. Ini adalah hutan alam di Kalimantan, rumah bagi satwa liar yang hampir punah untuk memasuk perusahaan. Yang asalnya hutan luas tadi, hutan yang kita lihat ekskavator yang sibuk hutan. Beda jauh ya. Hutan yang sangat luas ini ternyata di sampingnya sudah habis semua, entah mau dijadikan perkebunan kelapa sawit atau industri apa. Tapi yang jelas mau tidak mau, apakah ini memang ada keuntungan untuk pemerintah atau tidak, tapi yang pasti tentu ini berdampak besar untuk lingkungan, berdampak besar untuk satwa yang ada di dalamnya. Ya, tadi pendapat kalian bagus ya, yang menyebutkan hutannya Zaini tadi, karena hutan di Kalimantan bagus-bagus kayunya. Ya, betul sekali, makanya kita pemerintah memanfaatkan ekonomi dari hutan tersebut untuk dijual, tapi ternyata berdampak buruk juga ketika semua hutan ditebang ya. Nah, seharusnya betul pemerintah tentu sudah membuat aturan, Bapak yakin. Juga ada kayak ormas lah atau memang siapa badan lembaga yang peduli lingkungan juga mengawasi itu semua. Tapi tetap saja ada saja oknum-oknum yang menjadikan kondisi hutan, bukan hanya di Kalimantan, di Bandung saja sama ya. Kalian kalau lihat kondisi bukit-bukit atau pegunungan di dataran tinggi Bandung, apa yang kalian lihat hari ini? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian jalan-jalan ke daerah Pasir Impun, Jati Handap, daerah Ujung Berung ke atas, ya beberapa ya, jadi banyak yang ternyata sudah mulai dijadikan perumahan atau jadikan tempat wisata ataupun jadi area-area seperti apa sih, motor cross apa ya, yang suka main motor di hutan-hutan ya, off-road ya. Jadi si motornya tuh malah merusak jalan-jalan di pinggir hutan dan lain sebagainya, walau alam ya. Mungkin ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Tapi yang jelas sudah mulai berubah kondisi bukit, pegunungan, hutan dari dulu mungkin zaman nenek moyang kalian ya sampai sekarang. Makanya dulu mah nggak ada yang namanya longsor, banjir. Kalimantan tuh baru kali-kali ini yang memang ada kabar banjir begitu besar. Dulu waktu Bapak kecil nggak ada Kalimantan banjir dan lain sebagainya. Ternyata Allah sudah mentakdirkan terjadi. Berarti memang kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya. Itu tidak bisa kita pungkiri terjadi. Tapi yang jelas kita melihat itu semua terjadi karena ulah manusia. Berarti ulah kita bersama. Ya, sadar tidak sadar, coba mungkin secara tidak sengaja kita pun pernah membuang sampah sembarangan.
Atau secara tidak sengaja juga kita pun pernah merusak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi yuk di materi PLH ini kita sadari kembali tentang bagaimana menjaga lingkungan, terutama menghadapi kondisi curah hujan yang sudah cukup besar hari ini, ya. Nah, berarti kalau tadi dilihat dari terjadinya banjir, kan ada pasca sebelum terjadi banjir, bagaimana kita mencegah terjadi banjir, tidak menebang pohon, ya. Boleh nanti kalian dicatat ya di notebooknya masing-masing. Jadi sebelum terjadinya banjir, usaha apa yang bisa kita lakukan tadi? Nih teman-teman tadi sudah mengemukakan pendapatnya, tidak menebang pohon sembarangan, ya. Jadi kalau sebelum terjadi banjir, berarti usaha yang bisa kita lakukan, pemerintah, warga dan kita semua bagaimana menjaga hutan, pohon sehingga tetap lestari. Kalaupun memang butuh kayunya, nah berarti harus ada penanaman kembali hutannya atau reboisasi. Dan begitu pun penebangannya juga digilir, diatur. Kalau hutannya sudah tua banget, dengan hutan yang masih muda, tentu yang ditebang duluan adalah yang sudah tua banget. Sedangkan yang masih muda atau masih berumur belum tua, ya itu dijaga. Dan ya betul, bikin tisu, bikin kertas, itu dari pohon juga, ya. Terus juga yang berikutnya, ketika sebelum terjadi juga, pastikan di area kalian nih, boleh nanti kerjasama dengan RT-nya, RW-nya dan lain sebagainya, pastikan area-area resapan tanah itu atau biopori atau lubang-lubang resapan air itu banyak. Jadi kalau kalian di kompleksnya tidak ada resapan air, tidak ada tanah, tidak ada taman, tidak ada air yang mengalir, oh itu bahaya. Bapak, rumah kompleknya turunan, jadi setiap hujan airnya ke bawah. Ya, tapi tetap juga yang di bawah rumahnya yang kasihan ya. Tapi tetap harus dijaga, artinya jangan sampai semuanya itu dibeton, semuanya itu diaspal jalannya. Harus ada area-area yang resapan air, harus ada tamannya, harus ada sungainya, harus ada bioporinya. Ibaratnya kalau dalam satu kota, harus ada hutan kotanya di tengah, sehingga tidak semuanya beton tanahnya, tidak semuanya aspal tanahnya. Ya, itu sebelum tadi yang sisa-sisanya pendapat-pendapat dari teman kalian itu bagus ya, tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, terus juga bagaimana kalau sudah terjadi banjir? Kan Allah tidak memilih, maksudnya kita tidak bisa menentukan ya apa yang Allah tentukan di mana banjir itu terjadi. Kalau memang kita sudah berusaha, ya mau tidak mau kita harus menghadapi itu semua. Nah, kalau terjadi banjir di rumah atau di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Kebanyakan tadi kan cara mencegahnya. Terakhir nih, kalau memang sudah terjadi banjirnya, apa yang bisa kita lakukan? Ayo, siapa? Bapak kan harus, ya, ada yang tahu kalau sudah terjadi banjir? Hemat kertas, jadi jangan banyak mencatat. Kalau sudah ada catatannya ya memang digunakan untuk mencatat, Faras. Ya, yang nggak boleh itu kertasnya dibuang-buang gitu ya, beli terus kertasnya dibuang, beli kertas buang, beli kertas buang, ya. Ya, itu yang boros. Jadi kalau kertasnya sudah ada dan memang fungsinya untuk mencatat ya lakukan. Oke, karena waktu Bapak terbatas, kalau memang banjir itu terjadi ya berarti usaha yang kita lakukan nih, kalau terjadi di rumah kalian atau di rumah kita, pastikan listrik di rumah kalian dimatikan. Tuh, jangan buang sampah sembarangan ya, sampaikan. Terus juga pastikan juga barang-barang yang berbahaya dan lain sebagainya itu dikondisikan sehingga nanti ketika air itu ada masuk ke dalam rumah kalian itu sudah diamankan, ya. Dan yang paling penting adalah ketika itu terjadi, kalau memang kita bisa keluar rumah atau
menyelamatkan dirinya ke tempat yang lebih tinggi itu lebih bagus. Ya, makanya setiap ada bencana pastikan kita selalu siaga sebelum dan sesudah. Ya, kalau itu terjadi kita pun harus siap, tenang, sabar, dan nantinya tentunya harus ada kerjasama dengan keluarga yang ada di rumah. Jangan sampai panik duluan, malah loncat-loncat, lari, malah berenang ya, gaya bebas, gaya kodok dan lain sebagainya. Sedangkan adiknya malah tenggelam ya. Nah, jangan seperti itu ya. Oke, nanti kalian akan ada sesuatu yang dilakukan bersama Pak Umar. Nah, yang berhubungan dengan bencana ini. Nah, usaha apa yang bisa kita lakukan selain tadi? Nah, ternyata ada juga yang bisa kita lakukan. Ya, apa nih? Kita panggil Pak Umarnya. Mau membuat apa nih Pak Umar? Tapi sebelum itu semua, silakan pastikan sudah menyiapkan kertas A3-nya. Karena kita dan Pak Umar akan menyiapkan dulu settingan supaya kalian bisa melihat apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, kertas A3 ya. Oke, sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf kalau waktunya terbatas. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah mau istirahat. Nanti istirahatnya sekitar pukul 9.30. Jangan keluar dari Meet ya. Bapak tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya.